yang saya tahu tidak ada dalil yang menyatakan langsung bahwasannya Ubaidillah ini terputus. Artinya dalil yang primer ataupun sekunder yang menyatakan bahwasannya Ubaidillah ini terputus. Karena yang kita bahas ini sekarang. Makanya untuk Kiai Imaduddin ataupun Kiai Ihya yang memiliki channel Karma 212 agar menjawab dari apa yang sudah saya pertanyakan. Jika Lora Adha meminta untuk membuktikan halaman berapa dan siapa nasabah pakar nasab yang mengatakan bahwa Imam Ubaidillah itu nasabnya terputus. Pertanyaannya sebenarnya jangan begitu. Imam Ubaidillah itu tidak ada. Kalau ada terus terputus, lah itu bisa dibahas. Imam Ubaidillah bin Ahmad itu tidak ada di abad 4 awal, 5 awal, 6, 7, 8, 9, 10. Tolong juga jelaskan ulama yang menolak pendapat para ulama yang menyatakan nasab Ba'alawi itu tidak putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amal baik kita, amal soleh kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita, urusan kita, bahkan rezeki kita semoga dipermudah dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya memperhatikan pertanyaan Kus Adha pada Kiai Nur Ihya, yang mana Kus Adha menanyakan atau meminta dalil yang menyatakan bahwa Sayyid Ubaidillah itu terputus. Karena sampai saat ini, kata Kus Adha, saya tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu terputus. Jawaban dari Kiai Ihya diantaranya, jawabannya itu sangat panjang, luas jawabannya. Intinya jawabannya itu, pertanyaannya Kus Adha sebenarnya bukan begitu. Kenapa? Karena Ubaidillah itu tidak ada. Jadi tidak perlu untuk ditanyakan. Anggaplah pertanyaan itu tidak logis. Sesuatu yang tidak ada kok dijadikan pertanyaan. Karena Ubaidillah itu, kata beliau, pada awal abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 sampai 10 itu tidak ada ulama nasab yang menulis tentang Ubaidillah. Akhirnya jelas kata beliau itu dianggap Ubaidillah itu tidak ada. Saya kira pertanyaan Kus Adha itu muncul itu menurut prediksi saya karena memang banyak juga dari ulama yang terkenal, dari ulama yang masyhur, bahkan kitabnya banyak yang dijadikan rujukan hukum oleh para ulama yang ada saat ini. Misalnya seperti Syekh Yusuf An-Nabhani, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti Imam As-Sakhawi, Imam Az-Zabidi, pengarang kitab Itshab Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, dan masih banyak ulama yang lain yang mengakui nasab Sadah Ba'alawi bernasab kepada Ubaidillah itu tidak terputus, bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya memperhatikan jawaban dari Kiai Nur Ihya, jawaban itu menurut saya itu tidak memuaskan.
Nggak tahu bagi Gus Adha puas apa tidak, tapi menurut saya itu tidak memuaskan dan itu bukan jawaban yang sepenuhnya. Sekarang juga saya butuh penjelasan dari Kiai Haji Ihya. Tolong juga dijelaskan bagaimana menurut respon Pak Kiai tentang para ulama yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak terputus, seperti Syekh Yusuf An-Nabhani dan ulama-ulama yang lain yang telah saya sebutkan. Apakah pendapat ulama itu maudhu atau pendapat ulama itu palsu, atau mereka semua dikatakan pendusta, atau di antara salah satu dari mereka disebut kadzab, pendusta, pembohong? Artinya, apakah mereka diduga memasukkan nasab itu tasahul atau main-main? Kalau begitu, mereka itu lebih alim jenengan. Itu perlu dijelaskan. Artinya saya butuh penjelasan dari Pak Kiai kenapa Pak Kiai itu menolak pendapat mereka, atau dari sisi mana kelemahan pendapat mereka. Karena ulama yang ada saat-saat ini, yang saya maksud adalah ulama-ulama yang khas, ulama-ulama yang terkenal, mayoritas mereka tidak menyampaikan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus. Bahkan mereka juga alim, al-alim al-alamah. Bahkan Ketua PBNU sudah kita saksikan bersama meyakini bahwa nasab Ba'alawi itu bersambung kepada Rasulullah. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Mayoritas ulama tidak membantah pendapat atau pernyataan atau keyakinan dari Ketua PBNU. Maka untuk menghilangkan keresahan di tengah-tengah umat, termasuk kami orang-orang awam, kepada yang terhormat Kiai Nur Ihya, mohon maaf karena kami adalah orang yang awam, sangat gelisah atau sangat resah dengan permasalahan nasab ini. Tolong juga jelaskan ulama yang menolak pendapat para ulama yang menyatakan nasab Ba'alawi itu tidak putus. Karena para ulama kebanyakan mengakui nasab Ba'alawi tetap bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah nama ulama yang menjelaskan secara pasti bahwa nasab Ubaidillah itu terputus? Yang saya maksud ulama yang sekaliber mereka, Pak Kiai, bukan ulama jenengan, bukan. Yang saya maksud adalah ulama yang sekelas dengan mereka. Dengan munculnya metode Pak Kiai, akhirnya muncul di hati saya juga banyak pertanyaan kepada Pak Kiai, karena menggunakan metode Kiai sendiri. Orang-orang yang mengaku dzurriyyah Rasul dari jalur Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong juga buktikan ketersambungan nasab mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan catatan menggunakan kitab primir atau kitab yang ditulis oleh ulama nasab yang seabad, yang menyatakan nasab mereka itu bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti Syekh Abdul Qadir Jalani. Apakah ada tulisan dari Imam Ar-Razi yang mengisbatkan nasab Syekh Abdul Qadir Jalani itu bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Padahal kalau kita kaji jarak Imam Ar-Razi dengan Syekh Abdul Qadir Jalani itu tidak jauh amat Pak Kiai. Tidak jauh amat. Karena beliau itu wafat pada tahun 606 Hijriah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jalani wafat pada tahun 561 Hijriah. Insya Allah hanya selisih 45 tahun. Mungkin ini pertanyaan dari saya butuh jawaban dan penjelasan secara pasti dari Kiai Nur Ihya. Oh, yang terakhir Pak Kiai, yang paling terakhir saya lihat ada dari YouTuber Aswaja, Insya Allah Afandi Channel ya, yang menyalahkan bacaan kitab Pak Kiai, dan meminta penjelasan dari Pak Kiai kenapa dibaca seperti itu.